Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Turun Ngopi. Kali ini Turun Ngopi sedang berkunjung di salah satu pesantren ya, yang kita bersama-sama ikut membantu beliau, pengelola pesantren yatim, yaitu adalah pesantren Pulau Ta'ayun. Nah, hari ini kita tepatnya di desa apa ini Pak? Desa Ciharashas ya, di Cianjur. Teman-teman semuanya di Turun Ngopi, untuk siang hari ini alhamdulillah kita langsung ketemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Pulau Ta'ayun, yang dimana kita nanti akan tanya-tanya tentang pondok pesantren ini sudah berapa lama, atau kegiatannya apa saja, yang tentunya teman-teman semua di Turun Ngopi pasti pengen tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di pesantren Pulau Ta'ayun. Baik, untuk siang hari ini kita langsung sapa pemiliknya, pimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banget ini kita sudah bisa diberi kesempatan untuk berkunjung di Kota Ta'ayun. Alhamdulillah, takdir Allah. Takdir Allah. Ini asa kangen Pak, karena kayak di rumah sendiri. Masya Allah, Allah. Udah berapa? Udah berapa lama ya Pak? Oh, sudah ketemu ya. Ada 5 tahun. Ada 5 tahun. 2019 ya Pak. Iya, betul. 2019. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang perkembangannya luar biasa Pak. Alhamdulillah. Fadal Allah, fadal Allah. Masya Allah. Ya Pak, ini mungkin saya pengen bagi-bagi ke teman-teman di Turun Ngopi Pak. Betul. Ya, teman-teman di Turun Ngopi biar tahu bahwa di sini ada pesantren yatim yang jumlah santrinya itu dulu sampai ratusan. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya, dan ini sangat membutuhkan perhatian semua ya, publik membutuhkan. Kenapa? Karena pesantren namanya ngurusi yatim itu nggak gampang Pak. Betul. Nggak gampang sekali, dan bukan sehari 2 hari, Masya Allah. setahun 2 tahun, tapi ini sampai usianya balik dan sampai dia bisa mandiri sendiri. Betul. Dan ini beliau nih Pak Ustadz Ayi ini selaku pengelola dan selalu pimpinan di sini, ini mengelola sendirian, single factor, luar biasanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya bisa diceritakan dari awal ini berdirinya tahun berapa, terus latar belakang berdirinya seperti apa? Betul. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kedatangan saudara kami yang udah lama nggak ketemu kan. Sekarang Allah takdirkan bisa ya ngobrol-ngobrol silaturahmi. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui dulu Bapak juga udah kesini ke pondok. Dulu itu ya belum kayak begini kan. Artinya kita terus Di rumah pribadi Pak ya? Betul. Rumah pribadi. Artinya kita terus dengan satu niat yang tulus bahwa kami itu ingin mengelola anak, membesarkan anak, menyekolahkan anak dengan satu ketulusan niat yang lurus. Itu makanya kenapa kami tetap eksis terus jalan sampai sekarang udah puluhan tahun, karena itu tadi dengan niat. Awalnya itu niat karena Allah, niat ikhlas, niat untuk benar-benar membantu anak-anak. Dulu ratusan orang di sini, anak-anak. Artinya dengan perkembangan waktu demi waktu kan anak-anak itu disekolahkan di sini. Dari mulai tingkat PAUD, RA, MI, MTS, SMK. Saya kalau sekolahkan Gratis Pak ya? Gratis. Makanya sudah sekian puluh tahun anak-anak tuh pada lulus ya? Sudah banyak mandiri sekarang. Ada yang kerja, ada yang udah nikah lah. Ada yang nikah Pak? Udah ada yang nikah. Udah punya cucu berarti? Masya Allah, banyak cucu saya itu. Itulah jadi dengan satu niat yang kuat, Allah selalu membantu. Subhanallah. Makanya jangan khawatir ketika kita punya satu niat yang tulus, berawal dari satu keyakinan, insya Allah kita akan tercapai, terwujud. Iya benar. Pemirsa semuanya yang di Turun Ngopi, Pak Ayi ini dalam mengelola anak yatim khususnya, ini beliau benar-benar sendiri loh, sendiri. Coba bayangin teman-teman semuanya. Kalau misalnya nggak ada teman-teman, keluarga, rekan-rekan yang membantu, beliau itu membiayai sendiri. Belum lagi tiap hari itu kan, sekarang berapa Pak yang Betul. Jadi untuk jajannya anak
Saya Jajan juga jajan, dan ketika dia mau pergi sekolah, mau berangkat sekolah, saya kasih jajan 10.000 per hari. per anak, Betul. kan, 100. Belum makan. Belum makannya, Ah, seragamnya, betul. bukunya. Komplit lah. Nah, itu. Itu kalau bahasa matematika luar daripada logika. Iya, iya. Karena satu keyakinan itu, Iya. ternyata Masya Allah Subhanallah udah puluhan tahun sampai sekarang masih sisa eksis terus aja. Nah, Nah, sekarang juga sebetulnya untuk perjalanan lurus yatim dimanapun berada, niatkan karena Allah, kita lurus untuk membantu anak-anak, insya Allah akan tercapai, akan dimudahkan oleh Allah. Itulah Pak. Ini luar biasanya Qurrata A'yun ini. Dan memang ini dulu pencetusnya almarhum Pak. Almarhum, ya, ayah Anda, dia dari dulu cinta anak-anak, makanya ketika pas mau wafat, mau kehadirat Allah, nitipnya satu, kamu jangan lepaskan untuk urus anak-anak yatim. Itulah yang dia bilang, bahwa Bapak, Abah akan bahagia kalau anak Abah meneruskan perjuangan Abah. Itulah. Ya, mudah-mudahan ini pahalanya selalu mengalir. Amin, insya Allah. Teman-teman semuanya, nah, kita perlu tahu juga Pak, mungkin di sini tuh sekarang yang dikelola itu anak yatimnya ini sudah tinggal di sini itu berapa banyak Pak? Nah, sekarang mulai surut, artinya kan dia udah yang lulus, mandiri. Udah mandiri, udah lulus, kan itu surut. Nah, sementara kami belum lagi membuka Pak hari ini. Dan udah berapa tahun, kita fokus aja dulu anak-anak yang benar-benar ketika orang tuanya ataupun ya dilihat dari segi ekonomi yang mengkhawatirkan, baru saya ambil dulu. Beda dengan anak yatim, ya ibunya masih ada, tinggalan almarhumnya banyak. Nah, itu enggak saya ini prioritas Pak ya. Enggak prioritas. Kita ambil anak-anak yang dimana orang tuanya yang Masya Allah, gitu. Benar membutuhkan. Nah, untuk sekarang kami belum bisa membuka kembali karena saya langsung terjun ke lapangan Pak, mencari sosok anak yang benar-benar harus dibantu. Betul. Kenapa nggak kayak dulu, nggak misalkan waktu ada abah kan semua ya, yang namanya yatim piatu, abah tampung. Mau dari segi ekonominya gimana, pokoknya di anak yatim. Kalau saya sekarang itu maklum ya, perjalanan dari perekonomian kan gitu. Nah, kita lihat dulu Pak. Nah, itulah Pak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak yang di pondok itu sampai 32 sekarang. 32 yang tinggal terus kami bantu. Itu juga ada di tingkat PAUD, RI, MI, LA-nya masih kecil-kecil sekarang itu. Yang udah besar-besar udah pada keluar. Udah pada. Nah, kalau kemarin waktu Idul Fitri kumpul makanya kami ada anak yang Pak, ini untuk Bapak, apa tuh pas dibuka HP, Subhanallah. Bapak itulah ini. Iya, subhanallah, artinya anak-anak yatim di sini benar-benar terkelola, dibina, terus kemudian sampai mandiri. Dan Pak Ai ini, kalau profesi secara ininya seorang guru, kita di madrasah. Nah, kita tugas di madrasah, ngurusin anak-anak baik dari yatim maupun luar yatim. Di luar yatim ada, karena kita dari dulu cinta untuk mendidik anak lah. Subhanallah. Paginya kita di madrasah, siangnya malamnya kita urut ngaji tuh. Ya, itulah keseharian saya. Ustadz Ai, kalau saya beritahu kan ngurus anak sendiri aja orang itu sulit. Masya Allah. Betul. Ini ngurus anak orang segitu banyaknya itu gimana? Suka dukanya kira-kira? Masya Allah Pak. Jadi begini Pak, itu tadi berawal dari niat yang tulus. Saya itu tidak membedakan antara anak yang
saya sendiri dengan anak kami yang dari luar sana anak yatim kita samakan. Adapun masalah ya yang namanya orang, maaf ya Pak, kalau anak yatim kalau bahasa Sundanya gimana tuh? Sok ngawawakeun ngahajakeun. Oh itulah yang masya Allah Allah. Jadi selama berpuluh-puluh tahun saya dididik dengan satu kesabaran, keikhlasan kami. Nah itulah didikan orang tua. Sampai orang tua bilang gini, kamu jangan sampai marahin anak. Ketika anak salah, bagaimana cara perilaku ataupun pendidikan ke anak supaya dia itu kembali kepada perilaku yang baik. Itulah didikan orang tua. Jadi yang namanya marah ya enggak lah Pak. Tapi alhamdulillah dengan apa namanya itu kepribadian lihat bapaknya kan. Oh iya, pasti nyontoh. Jadi malu sih anak itu sebetulnya. Jadi nggak mau. Itulah Pak. Dan alhamdulillah ini kesempatan bagi kami kedatangan Bapak ke Pondok Yatim Kota Ayun. Sebetulnya kami juga memohon bantuan kepada Bapak, kepada teman-teman Bapak, kepada saudara Bapak, dimanapun berada. Kalaupun ada sebagian rezeki yang ingin dilimpahkan untuk Pondok Yatim Kota Ayun, alhamdulillah kami terima Pak. Subhanallah. Ini cita-cita kami ke depan bahwa madrasahnya itu pengen di ruang lingkup sini Pak. Karena ini anak-anak sekolah itu masih keluar. Jadi sekolahnya di tempat di luar tempat lain, pulang sini. Nah itu kalau halaman udah ada apa tempat, tinggal membangun madrasahnya. Itu kalaupun ada rezekinya, insya Allah ke depan seperti itu. Jadi pemirsa semuanya memang kalau datang ke sini pasti rasanya beda. Kenapa? Karena kita langsung akan melihat sendiri bagaimana kesulitan beliau Ustaz Ayi dalam mengelola, belum mengelola dari segi akhlaknya, belum lagi mengelola dari yang paling penting itu finansialnya atau keuangannya kan. Oleh karena itu mungkin harapannya Pak Ustaz Ayi, harapannya untuk para donatur biasanya kalau kita pengen membantu itu gimana biasanya Pak? Begini Pak, saya itu kalau sudah kepepet nggak ada beras. Berarti ada beras. Nah itu mulai saya itu pergunakan HP nge-WA ke orang. Mau sedekah enggak? Di pondok udah habis beras. Itu cara donasinya seperti itu ya Pak? Subhanallah. Tapi enggak ada yang continue loh Pak sebetulnya. Belum ada donatur. Enggak ada. Itu Jadi ketika seorang ini membantu muncul lagi yang ini gak ada yang penting. Tapi alhamdulillahnya sambung. Nah itulah Allah. Jadi saya meyakini dengan seyakin-yakinnya benar-benar bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Subhanallah. Itulah Pak. Iya betul Pak. Baik teman-teman semuanya di Turun Ngopi, inilah kalau kita menilik kembali tentang anak yatim, kita akan ingat bahwa ada satu surat dalam Al-Quran yang ini khusus untuk perhatian untuk anak yatim, dan Rasulullah itu mencintai sekali anak yatim. Jadi barang siapa mencintai anak yatim maka itu kan jadi makhluknya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Amin. Makanya ini penting sekali buat teman-teman semuanya yang mau mengirim donasinya ke Pondok Pesantren Yatim Kota Ayun di Cianjur tepatnya, nanti bisa salurkan melalui apa Pak? Rekening. Ada rekening ya, nanti kita tulis di deskripsi, tentang alamat, terus rekening yayasan tuh Pak. Rekening yayasan yang memang ini sudah dikelola beliau bertahun-tahun, bahkan bisa berkunjung langsung di sini, melihat atau bahkan bisa mengasihkan. Iya langsung. Kalau seseorang nih ada hajat nih Pak. Nah, misalnya seperti ada hajat, pengen ini pengen itu, datang ke sini Pak. Kumpul dengan itu, kami memimpin tawasul, memimpin doa lah, mengabulkannya kita kumpul anak dan udah itu beres langsung dikasih anak. Itulah kegiatan-kegiatan ketika ada orang yang ingin didoakan bisa datang langsung ke sini hajatnya. Teman-teman kalau yang pengen punya hajat dengan apa itu kita akan lebih
dikabulkan oleh Allah kalau kita mau langsung Betul. ya pakai wasilah anak yatim. Kalau bisa harus datang dulu loh Pak ke pondok. Oh iya. Jangan sampai ini saya pengen sedekah nih melalui TF aja. Transfer saja ya. Transfer. Lebih diutamakan datang. Kami itu senang ketika orang yang mau ngasih datang ke pondok. Subhanallah. Itu. Jadi jangan apa namanya itu, jangan sampai main TF terus. Iya. Iya, Cuma uangnya saja. Iya, harus datang ke pondok. Datang pondok biar dapat berkahnya dari anak yatim ini. Karena ada satu benang merah nantinya Pak. Oh, Ketika kami sudah berjabatan tangan dengan orang yang itu, iya. yang menginfakkan, Iya. itu ada benang merah kepada dia. Subhanallah. Apalagi orang yang langsung ini rambutnya di ini, Iya. semua benang merahnya itu tertuju kepada dia. Ketika kami berdoa, Iya. ketika kami mendoakan dia yang sedang ngasih ke anak, secara otomatis Iya, subhanallah. satu benang. Kenapa Pak? Kan ini kalau apa namanya itu? Kalau berbicara dunia yang dimensi yang kedua seperti itu loh Pak. Iya. Oh ternyata ketika seseorang mengasih infak sedekah anak-anak yatim, dia megang rambutnya, Iya. dia ijab dengan saya. Wow. Itu dimensi yang kedua. Ketika dia dimanapun berada, saya berdoa nyambung ke dia. Nyambung langsung. Iya. Itulah Pak berbeda dengan selalu TF. Saya itu sebetulnya nggak mau seperti itu. Benar Pak. Iya. Saya itu tidak mengharapkan kepada apalagi orang yang belum datang sini. Belum pernah datang ya. Mohon Pak Ustadz saya ini ingin infak. Dia belum datang sini. Saya itu agak ragu tuh Pak. Kurang seret Pak ya. Kurang seret. Iya. Itulah Pak. Baik teman-teman yang di Turun Ngopi, kameramen sudah ngasih kode, berarti ini waktunya sudah habis. Benar. Alhamdulillah. Teman-teman sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, mengajak kepada teman-teman semuanya yang berdonasi baik dalam bentuk apapun, dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa itu namanya pakaian, terus kemudian ada buku-buku sekolah, termasuk yang paling penting adalah untuk keseharian. Betul, seharian. Itu silahkan berkunjung langsung ke Pondok Pesantren Qurrata A'yun. Kita sambung lagi di part berikutnya untuk kita turun dulu, tetap minum ngopi. Ya, baik teman-teman semuanya, apapun yang terjadi jangan lupa tetap ngopi, tetap santai Pak ya gitu. Baik, ciao dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.